26 orang meninggal dunia dalam bencana banjir dan tanah longsor di 10 kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Dilansir dari cnnindonesia.com, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sulawesi Selatan, Syamsi Bar mengatakan dari 26 korban itu 12 orang dari Kabupaten Goa, 10 Kabupaten Jeneponto, dan 4 Kabupaten Maros. Sementara itu data yang dirilis BPBD Sulawesi Selatan melalui Crisis Media Center Pemprov hingga 23 Januari 2019 total korban terdampak bencana banjir sebanyak 3.914 kepala keluarga atau 8.825 jiwa. Di antaranya 26 orang meninggal dunia, 24 orang hilang, 46 orang sakit dan 3.321 jiwa mengungsi. Upaya pertolongan masih terus dilakukan tim gabungan termasuk di daerah yang terjadi longsoran. Kita tersambung melalui sambungan telepon dengan Miswar Arifin, Koordinator Tim RACT MRI di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Selamat sore Pak Miswar. Hingga sore ini seperti apa kondisi saat ini di sana? Apakah banjir sudah mulai surut? Untuk kondisi banjir di Kabupaten Goa saat ini alhamdulillah sudah surut. Dan masyarakat sekarang sudah membersihkan rumahnya masing-masing untuk kembali ditempati, Mbak. Baik, untuk penanganan longsor sendiri saat ini seperti apa Pak Miswar? Untuk penanganan longsor saat ini, itu dari berbagai lembaga dan instansi pemerintahan, mulai dari Basarnas, kemudian TNI, kepolisian. Alhamdulillah bahu-membahu turun untuk mengevakuasi warga ada di 2 kecamatan yang terdampak. Ada yang pertama di Kecamatan Maduju, kemudian di Kecamatan Bongaya. Untuk di Kecamatan Maduju, tepatnya di Dusun Batiro, Desa Petalika. Itu ada 3 titik ledakan. Jadi sudah ditemukan 3 korban jiwa. Dan informasi terhimpun dari masyarakat katanya sekitar 23 orang yang dinyatakan hilang untuk wilayah titik yang terdampak longsor. Baik, kalau melihat kondisi terkini di sana, apa yang saat ini secara darurat dibutuhkan dan bagaimana kemudian dengan kebutuhan warga yang saat ini berada di pengungsian? Yang paling dibutuhkan untuk merespon kondisi yang ada, pastinya alat berat untuk memindahkan tanah longsor dan batu-batuan yang ada. Kemudian kebutuhan yang paling mendasar kayak logistik, makanan siap santap untuk masyarakat, obat-obatan, kemudian pakaian, kemudian selimut, karena kondisi masyarakat terisolir dari titik longsor yang ada. Baik, tapi apakah kemudian bantuan sudah mulai berdatangan? Anda melihatnya seperti apa? Apakah tidak ada kendala dalam melakukan distribusi? Kendala dalam melakukan distribusinya pasti ada, Mbak, karena kendala yang pertama karena ada beberapa untuk akses ke sana yang menghubungkan ke sana ada beberapa jembatan yang rusak. Jembatan yang rusak, otomatis itu yang menjadi kendala terberat. Jadi untuk bisa menyampaikan bantuan ke sana itu harus dengan motor dan pastinya bantuan dari masyarakat setempat juga. Dan alhamdulillah bantuan yang ada itu dari berbagai elemen masyarakat, dari perusahaan, dari lembaga kemanusiaan, dari pemerintahan, alhamdulillah sudah ada sedikit demi sedikit. Tapi melihat dengan kondisi masyarakat yang begitu banyaknya jumlah yang ada di sana, tetap masih dibutuhkanlah bantuan-bantuan dari berbagai kalangan. Baik, tapi kalau dari pengamatan Anda bagaimana kemudian pemerintah setempat melakukan koordinasi untuk situasi darurat ini? Apakah ada kendala yang mereka temukan? Alhamdulillah pemerintah setempat senantiasa berkoordinasi dengan berbagai elemen masyarakat, dalam hal ini lembaga kemanusiaan, kemudian para relawan dari berbagai komunitas kemanusiaan yang ada. Dan harapannya bisa saling bahu-membahu untuk bisa menyelesaikan persoalan seperti itu, Mbak.
Jadi alhamdulillah pemerintah sangat mengapresiasi apa yang menjadi gerakan-gerakan kepedulian untuk bencana yang ada di Kabupaten Goa. Baik, Miswar Arifin, Koordinator Tim ER ACT MRI, terima kasih atas informasinya di CNN Indonesia Newsroom. Pasca banjir yang melanda di sejumlah wilayah di Maros, Sulawesi Selatan, aktivitas pelayanan di kantor pemerintahan lumpuh total. Sejak 3 hari lalu, aktivitas pelayanan pemerintahan di Maros, Sulawesi Selatan lumpuh total akibat banjir yang merendam kompleks kantor bupati setinggi 2 meter. Pasca banjir, semua pegawai negeri ditugaskan untuk membersihkan ruangannya masing-masing dari endapan lumpur yang terbawa banjir sejak Selasa kemarin. Hingga saat ini, pemerintah kabupaten mencatat ada 12 dari 14 kecamatan di Maros yang terdampak banjir. Jumlah korban yang mengungsi pun diperkirakan mencapai ribuan orang. Sementara korban meninggal dunia akibat terseret air sebanyak 4 orang. Kondisi pelayanan pemerintah diperkirakan akan kembali normal minggu depan. Data yang kami terima ada 12 kecamatan dari 14 kecamatan di Maros. Dan kelihatannya yang termasuk paling parah itu di Turkale ini. Termasuk wilayah perkantoran? Ya, wilayah perkantoran Pemda hampir semua terendam banjir. Apa-apa yang tidak bisa diselamatkan Pak ini dari perkantoran? Ya, ada beberapa dokumen dan komputer. Ya, ini karena banjir ini kayaknya terbesar dalam sejarahnya Maros. Sejarahnya Maros, Pak. Iya. Meski sudah 3 hari terkena banjir, sejumlah warga dari kampung di Goa, Sulawesi Selatan menyatakan belum mendapat bantuan apapun. Mereka pun memprotes ke posko induk kantor Bupati Goa. Sejumlah warga dari salah satu kampung di Kelurahan Tompo Balang, Kecamatan Somba Opu ini menyambangi posko induk di kantor Bupati Goa. Mereka menyatakan belum mendapat bantuan meski banjir sudah dari 3 hari lalu. Mereka memprotes karena sudah tidak memiliki apa-apa lagi di rumahnya. Usahanya ini tidak mendapat respon positif sebab bantuan disalurkan lewat aparat perwakilan kelurahan hingga kecamatan. Namun pihak posko meyakinkan penyaluran bantuan lewat prosedur tetap terkoordinasi. Niatnya agar tepat dan sesuai sasaran. Hingga kini 3.534 jiwa yang tersebar di 17 titik lokasi pengungsian, 2 diantaranya di dataran tinggi. Selamatkan apa-apa yang bisa diselamatkan tuh, tapi pakaian anakku tidak ada. Itu buku-buku apa tidak ada. Itu kemana kampung Pak, saya mengungsi di sana Pak, di rumahnya. Beras tidak bisa lagi diselamatkan. Ada anak-anak itu dari anak-anak Kodim Pak, datang di situ bantu kasih yang diselamatkan itu beras. Beras juga tidak bisa diselamatkan, tidak bisa lagi dimakan Pak. Busuknya ada di kampung, belum bisa dimakan. Jadi keluhan itu tadi, itu kan koordinasi yang kurang nyambung. Karena setiap tempat pengungsian ada koordinator yang ditugaskan dan itulah yang akan melakukan verifikasi semua warga masyarakat yang terkena banjir. Sehingga kebutuhan masyarakat itu melalui koordinator.